Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di proyek yang akan mengungkap rahasia di balik fakta sejarah. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Melalui materi ini, kita akan tahu bagaimana lika-liku masuknya Islam di Nusantara. Mengapa agama Islam bisa diterima bangsa Indonesia dengan mudah? Padahal pada saat itu tanah air sudah diisi oleh agama Hindu dan Buddha, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Kerajaan-kerajaan Islam bisa berdiri, dan mengapa kerajaan Hindu Buddha seolah hilang tanpa sisa? Sebelum membahas bagaimana Islam masuk, mari kita pahami dulu bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelumnya. Indonesia kala itu berada di posisi kepulauan yang sangat strategis, menjadi jalur penghubung perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India. Sebagai negara agraris, Indonesia menghasilkan banyak tanaman dan rempah-rempah yang menarik bangsa luar untuk datang demi kepentingan dagang sekaligus dakwah. Awalnya, bangsa Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu pemujaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme, yaitu kepercayaan pada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis. Akibat interaksi dagang, ajaran Hindu dan Buddha dari India masuk sejak sekitar abad kedua Masehi. Sejak saat itu nenek moyang kita memuja dewa-dewa, membangun candi, arca, prasasti, dan menulis kitab-kitab kuno. Di wilayah yang tidak tersentuh Hindu-Buddha, masyarakat tetap mempertahankan animisme dan dinamisme, sebuah kepercayaan yang dipandang Islam sebagai kemusyrikan. Secara politik, muncullah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai di Kalimantan, kemudian Tarumanegara, Mataram kuno, Singosari, dan Majapahit di Jawa yang bercocok Hindu. Sementara di Sumatera berdiri kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Bukti peninggalannya pun nyata, seperti Candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti Salendra bercorak Buddha di bagian utara Jawa, dan Candi Prambanan bercorak Hindu di bagian selatan. Di bidang sastra berkembang pula kitab-kitab kuno seperti Kitab Sutasoma, Negara Katagrama, Pararaton, Arjuna Wiwaha, dan Kitab Suluk yang mengisahkan perjalanan seorang sufi. Lalu, kapan persisnya Islam masuk ke tanah air? Secara umum, Islam menyebar melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam lalu menganutnya. Yang kedua, orang-orang dari Arab, India, dan Cina yang sudah beragama Islam menetap di Indonesia melakukan perkawinan campur dan mengikuti gaya hidup lokal. Terkait waktu dan prosesnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Namun, paling tidak ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia. Yang pertama, teori Arab Mekah. Teori ini menganggap Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah mulai abad awal Hijriyah atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Teori ini didasarkan pada pendapat Sir Thomas Arnold dan didukung kuat oleh Profesor Buya Hamka. Alasan Buya Hamka adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i dan gelar raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik, bukan gelar dari Persia atau India. Berdasarkan naskah kuno Tiongkok, sekitar tahun 625 Masehi sudah ada perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera Barat, tepatnya di Barus.
Teori Arab ini juga diperkuat oleh catatan penjelajah terkenal Marco Polo pada tahun 1292 Masehi yang menginformasikan keberadaan penyiar Islam di Nusantara. Yang kedua, teori Persia ditemukan oleh sejarawan Husein Jayadiningrat. Teori ini menyebut Islam masuk pada abad ke-13 Masehi yang berpusat di Samudra Pasai. Teori ini menerbitkan pada persamaan kebudayaan antara umat Islam di Indonesia dengan Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Sumatera Barat, Bubur Suro lebih tepatnya daerahnya. Selain itu, ada kesamaan konsep ajaran Sufisme Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj dari Persia, serta penggunaan istilah bahasa Persia dalam mengeja huruf Arab untuk tanda harokat. Teori yang ketiga yaitu teori India atau Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam baru masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Teori ini dikemukakan oleh tokoh oriteris Belanda yang namanya Snoek Hurgrenze. Menurutnya, orang Arab bermadzhab Syafi'i bermigrasi ke India terlebih dahulu sebelum membawa Islam ke Nusantara. Bukti pendukung utamanya adalah batu nisan Sultan Malik Saleh atau Raja Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gersik yang memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan di Cambay, Gujarat, India. Nah, teori yang terakhir atau yang keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang dari para perantau Cina yang berbaur melalui kontak dagang sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan kronik sejarah masa dinasti Tang, terdapat permukiman muslim di daerah pesisir Cina bagian selatan. Tokoh sejarawan seperti Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan keberadaan pemukiman tersebut berdasarkan kronik luar negeri. Teori ini didasarkan pada sumber Ababad dan Hikayat yang menuliskan bahwa Raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah dari Demak merupakan keturunan Cina dari ibunya yang berasal dari Campa, Cina. Itu adalah keempat teori yang membahas tentang awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Setelah kita mengetahui 4 teori masuknya Islam ke Nusantara Indonesia ini, masuklah kita kepada tahapan proses Islamisasinya. Lepas dari mana teori yang paling benar, masuknya Islam ke Indonesia terjadi tanpa kekerasan, melainkan dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam karya Siti Maryam disebutkan ada 3 tahap proses Islamisasi menurut sejarawan Hasan Mu'arif Ambari, di mana tahapan yang pertama kehadiran pedagang muslim. Para pedagang asing berdatangan melakukan interaksi menikah dengan wanita lokal dan membangun pemukiman seperti di Sumatera dan Leran, Gersik. Karena pedagang muslim memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri mereka. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini sangat mempercepat Islamisasi karena jika anak bangsawan atau remaja masuk Islam, rakyatnya akan mengikuti. Contohnya, Maulana Ishak yang menikahi putri raja Belambangan dan melahirkan Sunan Giri. Nah, itu adalah proses masuknya Islam yang pertama. Kemudian kita masuk ke tahap proses Islamisasi yang kedua.
terbentuknya kerajaan Islam. Tahapan ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat politik Islam, dibuktikan dengan makam Malik Soleh tahun 1297 Masehi di Sumatera di Samudra Pasai di akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Kegiatan keagamaan mulai masif dilakukan oleh para wali di pesisir utara Jawa, hingga berdirinya kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menggulingkan Majapahit. Nah, itu adalah dua proses. Yang pertama perdagangan, yang kedua proses dari mulai kerajaan. Untuk proses yang ketiga yaitu pelembagaan Islam. Pada fase ini penyebaran Islam sudah terstruktur. Para raja luar Jawa dikirim berguru ke pusat pendidikan Islam di Jawa, seperti Raja Ternate Zainal Abidin yang berguru kepada Sunan Giri di Gresik. Kemudian Islam juga secara resmi diterima oleh kerajaan Goa Talo di Sulawesi pada tahun 1605 Masehi melalui ulama asal Minangkabau, Datuk Ribandang, di mana raja menyatakan masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Itu adalah 3 proses Islamisasi yang terjadi di Indonesia. Kemudian apa saja yang mereka lakukan? Strategi apa sih itu? Secara periodik, agama Islam tersebar secara bertahap menggunakan strategi dakwah damai yang menyesuaikan adat istiadat penduduk tanpa paksaan melalui 6 strategi utama. Apa aja itu yang 6 ini? Yang pertama tadi sudah dibahas, termasuk proses Islamisasi juga, yaitu perdagangan. Merupakan awal proses Islamisasi pada awal abad ke-7 hingga 16 Masehi. Jalur ini sangat efektif bagi masyarakat pesisir dan menguntungkan para bupati serta bangsawan setempat. Kemudian yang kedua, melalui pernikahan. Dilakukan secara Islamisasi dengan syarat pihak pribumi mengikrarkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu, seperti pernikahan Sunan Ampel dan Nyai Manila. Kemudian yang ketiga, prosesnya melalui pendidikan. Dilakukan melalui lembaga pesantren seperti pesantren Ampel dan Sunan Giri. Kemudian setelah selesai belajar, para santri dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Nusantara. Yang keempat, kesenian. Memanfaatkan media kesenian seperti pertunjukan gamelan, kemudian wayang, yang sangat digemari masyarakat Jawa. Strategi yang digunakan Wali Songo ini sukses mengundang masyarakat berkumpul untuk kemudian mendengarkan dakwah Islam. Lebih tepatnya, karena waktu itu masih adat istiadat Hindu-Buddha, jadi para Wali Songo ini menyesuaikan dengan adat yang terlebih dahulu. Apa yang mereka gemari, apa yang mereka suka. Setelah mereka menganalisis, tahu nih mana yang lebih mereka gemari, maka mereka dengan wayang itu menyisipkan dakwah-dakwah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, tasawuf. Disebarkan oleh para sufi pengembara yang memilih hidup sederhana, terbuka, dan membaur di tengah-tengah masyarakat. Yang keenam, yaitu melalui politik. Dilakukan secara berkesinambungan melalui penguasa. Ketika raja memeluk Islam, maka rakyatnya akan otomatis mengikutinya. Melalui 6 strategi dakwah ini, Islam menjadi sangat mudah diterima. Terlebih lagi, agama Islam memberikan penghargaan penuh kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan harkat, derajat, dan martabat. Jauh berbeda dengan sistem keagamaan sebelumnya. Dari sini kita tahu apa alasan kenapa Indonesia menjadi penganut agama Islam terbesar kedua di dunia. Karena Islam datang ke Indonesia dengan damai tanpa kekerasan, dan masyarakatnya pun menerima dengan sepenuh hati. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.